Oke, untuk rundown acara kali ini nanti kita izinkan Bung Deddy Ipmar untuk mengulas sedikit, tak perlu banyak-banyak. Kalau nanti diulas semua akan tidak ada pembeli. Jadi jangan diulas semua ya Bang ya, dikit aja sebagai pemantik biar manfaatin diskon 20% sampai 31 Mei. Dan nanti kita minta Romo Magnis untuk memantik, untuk menanggapi apa isi yang ada di dalam buku Bung Deddy Ipmar. Mungkin sebagai pengantar itu, untuk selanjutnya saya izinkan Bung Deddy Ipmar untuk sedikit saja 25-30 menit untuk menjelaskan apa isi yang ada di dalam bukunya. Karena Bung Deddy Ipmar ini terkenal dengan, mungkin dia bisa disebut juru bicara Tuhan ya. Karena buku pertamanya berjudul Tuhan dan Ruang, dan sekarang Tuhan yang Berpikir. Mungkin nanti Tuhan-Tuhan yang lain akan ditulis oleh Bung Deddy Ipmar. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bung Deddy Ipmar, 25-30 menit. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Pustaka Obor, kepada Romo Magni Suseno yang sudah meluangkan waktunya. Tidak banyak, mungkin saya langsung saja sedikit menggambarkan apa yang saya torehkan dalam buku Tuhan yang berpikir itu. Mulanya itu berawal dari kegelisahan saya di buku pertama, Tuhan dan Ruang. Di buku tersebut, saya mencoba untuk mengkomparasikan hal-hal metafisik, dalam hal ini ruang, dengan sesuatu yang sering kita sebut sebagai Tuhan. Nah, saya agak terganggu dengan pandangan masyarakat atau orang-orang pada umumnya yang sering menyebut bahwa Tuhan itu ada di atas, kemudian dia memantau kita secara langsung, kemudian dialah yang menggerakkan apa-apa yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi seolah-olah itu ada Tuhan itu ada di luar angkasa sono, terus tahu-tahu dia ngatur alam semesta dari kejauhan. Nah, begitu kira-kira imajinasi liarnya. Saya menyebut, loh, kalau seperti itu, ruang sebenarnya jauh lebih Tuhan dibanding Tuhan dengan gambaran yang seperti itu. Karena kenapa? Ruang itu sudah pasti, kalau ada yang paling pertama itu sudah pasti ruang. Kalau ada yang paling terakhir, itu juga sudah pasti disebut dengan ruang. Akhirnya Tuhan, ruang itu huwal awal wal akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ruang, kita bisa menunjukkan bahwa ruang itu ada, tapi tak ada dari satupun kita yang bisa menunjuk mana sih ruang itu yang sebenarnya. Yang biasa kita lihat hanyalah jarak. Yang biasa kita lihat hanyalah materi, panjang kali lebar kali tinggi. Terkadang kita sulit membedakan mana ruang, mana ruangan, mana room, mana space. Nah, yang saya maksud di sini adalah space, bukan room seperti bayangan kita sebagai wadah. Artinya, kita bisa bilang bahwa ruang ini ada, tapi nggak bisa kita tunjuk yang mana. Itu yang pertama. Artinya dia zohir. Kalaupun seperti itu, sekaligus dia batin. Dia tidak tampak, dia sulit untuk ditunjuk ruang itu yang mana. Nah, kira-kira kalau bicara mengenai ruang dalam tradisi falsafah nanti masuk dalam kategoria dan lain-lain. Tapi dari situ artinya ruang itu huwal awalu wal akhir wa zohir wal batin. Ruang bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Di dalam tubuh kita itu terdapat ruang,
yang bahkan ruang itu lebih dekat dari urat nadi kita. Dalam tradisi agama tertentu disebut bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, dari komparasi itu sebenarnya banyak lagi jenis-jenisnya komparasinya. Saya mengidentifikasi bahwa ciri-ciri Tuhan yang selama ini kita sering sebutkan ternyata juga berlaku bagi ruang. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kemudian saya menghadapi suatu permasalahan-permasalahan tertentu. Ternyata ciri-ciri itu bukan cuma berlaku bagi ruang. Ada waktu, ada gerak, ada jiwa, ada akal yang akhirnya membuat saya untuk memberanikan diri membahas tema-tema metafisika tersebut. Baik, dalam buku Tuhan yang Berpikir ini, isi pembahasannya, inti pembahasannya sebenarnya adalah emanasi dalam Islam, perkembangan emanasi dalam Islam hingga hari ini. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa emanasi itu awal mulanya di dalam Islam. Ketika saya menyebut kata Islam, itu berarti saya merujuk terhadap tradisi filsafat yang khas, bukan agama, bukan teologi, tapi filsafat Islam, tradisi falsafah yang khas, yang bukan hanya sekedar falsafah Yunani berbaju Arab, kira-kira seperti itu, tapi punya gaya-gaya tertentu yang bukan hanya sekedar merujuk ke suatu agama. Karena kalau kita misalkan baca lagi dalam tradisi falsafah Islam, banyak, ada beberapa filosof yang terkenal dalam filsafat Islam, tapi KTP-nya dalam tanda kutip bukan Islam, Maimonides misalkan. Oke, saya balik lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa emanasi itu pada mulanya merupakan autokritik atas creatio ex nihilo Al-Kindi. Maka mau tidak mau, saya terlebih dahulu harus menjelaskan apa itu creatio ex nihilo. Mungkin kita sudah sama-sama tahu, singkat saja, creatio ex nihilo itu merupakan penciptaan dari ketiadaan. Nah, dalam tradisi Al-Kindi itu disebut dengan al-ibtida. Jadi ada beberapa kata kunci yang harus kita ingat dulu. Pertama ada al-ibtida yang berarti penciptaan dari ketiadaan. Artinya Tuhan pernah sendiri dalam hidupnya, dalam tanda kutip. Dia pernah sendiri dalam dunia transendentalnya. Pas dengan kesendiriannya itulah pada akhirnya dia berkehendak untuk menciptakan alam semesta. Nah, itu kira-kira disebut dengan al-ibtida. Itu kata kunci pertama, penciptaan dari ketiadaan. Kata kunci kedua dalam creatio ex nihilo itu kehendak. Karena kata kunci ini nantinya bakalan terus diperdebatkan nih. Jadi, kenapa sih Tuhan menciptakan alam semesta? Nah, jawaban Al-Kindi itu sederhana, karena Tuhan berkehendak. Gitu. Kehendaknya itu tidak mungkin menghilangkan keterbatasan di dalam dirinya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Yang penting kita sama-sama tempelin dulu nih kata kuncinya, creatio ex nihilo, kemudian kata kehendak Tuhan. Dan dari sini kemudian tak lama setelah Al-Kindi hidup dua orang yang betul-betul mengkritik Al-Kindi, yaitu Al-Farabi dan Ar-Razi. Terutama Ar-Razi. Kalau kawan-kawan mungkin sering dengar Ar-Razi, tapi yang ini Ar-Razi yang kurang terkenal nih biasanya. Orang lebih sering merujuk Ar-Razi itu ke Fahruddin Ar-Razi. Tapi yang ini masalahnya bukan Fahruddin Ar-Razi, tapi Abu Bakar Ar-Razi. Kawan-kawan mungkin sering dengar istilah Al-Qudama'il Khomsah, teori 5 kekal gitu. Ar-Razi bilang bahwa ada 5 kekekalan di dunia ini, 5 kekekalan versi dia. Itulah dia struktur-struktur metafisika emanasinya. Nah, Ar-Razi ini saya temukan dalam kitabnya merupakan orang yang betul-betul mengkritik langsung Al-Kindi, tapi melalui muridnya Al-Kindi, Asy-Syahrastani. Al-Kindi punya murid namanya Asy-Syahrastani. Dia bawa ketika itu di Rey, tempatnya si Ar-Razi itu. Rey itu kurang lebih sekarang itu sama di Iran, di Qum. Di Rey, nah di situ Ar-Razi hidup. Kemudian Ar-Razi bilang bahwa dia tidak sepakat dengan teori yang diciptakan oleh Al-Kindi, creatio ex nihilo, karena banyak ketidakmungkinan logis di dalamnya, kata Ar-Razi. Bagaimana penjelasannya? Saya tahan dulu. Coba saya beralih lagi ke Al-Farabi. Kalau yang tadi dia sebut teorinya dengan Al-Qudama'il Khomsah, teori 5 kekal. Nah, Al-Farabi terkenal dengan teorinya yang disebut dengan Al-Faid. Al-Faid itu sama dengan emanation. Nah, jadi disinilah kurang lebih teori
Platonis itu betul-betul kentara. Sebenarnya kalau kita, ini dalam buku-buku berbahasa Indonesia bilangnya begitu, bahwa Al-Farabi merupakan tokoh Neoplatonis yang paling kelihatan. Padahal sebenarnya Ar-Razi jauh lebih dekat dibanding Platonis dibanding Al-Farabi itu sendiri. Karena Al-Farabi di samping Platonis, ada tradisi Ptolemaios juga di dalamnya. Nah, creatio ex nihilo itu, dari sinilah, emanasi itu, yang merupakan inti pembahasan ini, sebenarnya merupakan inspirasi saya mengambil judul Tuhan yang berpikir ini. Dalam tradisi emanasi, terutama Al-Farabi menyebut bahwa Tuhan itu merupakan akal, Tuhan itu akil, Tuhan itu makul. Akal, akil, wa makul. Sederhananya begini, Tuhan itu adalah pikiran, karena dia pikiran, berarti dia berpikir. Karena dia berpikir, berarti dia membutuhkan objek pikiran. Kata Al-Farabi, tidak ada sesuatu yang lebih pantas menjadi objek pikiran Tuhan dibanding dirinya sendiri. Karena itu, aktivitas utama dalam teori emanasi adalah memikirkan dirinya sendiri, yang akhirnya karena aktivitas itu, yang akhirnya memantulkan cahaya-cahaya yang kemudian menjadi alam semesta. Kawan-kawan perlu ketahui bahwa alam semesta dalam tradisi emanasi terjadi secara niscaya. Kalau sebelumnya kreasio, penciptaan, alam semesta terjadi karena kehendak Tuhan, dalam emanasi alam semesta terjadi karena keniscayaan. Layaknya sumber matahari dengan cahaya. Kita mungkin sering dengar perumpamaan itu, di mana ada cahaya, ketika sumber matahari itu ada, seketika itu pula lah cahaya itu juga ada. Nah, itu namanya keniscayaan. Ada sumber matahari, cahayanya niscaya pasti ada. Nah, kira-kira kan seperti itu. Kalau Ar-Razi menyebutnya kafidun nuri anil khorsati syams. Seperti sumber matahari dengan cahayanya. Nah, terkait Al-Farabi, ada pertama yang ingin saya sebenarnya klarifikasi di situ, bahwa kalau kita membaca buku-buku yang bertebaran di Indonesia, buku-buku berbahasa Indonesia, kita bakal melihat bahwa jumlah akal yang ada di dalam Al-Farabi itu ada 10. Sampai kemudian akal aktif yang kemudian merupakan penguasa alam sublunar, kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang saya temukan dalam Madinah Al-Fadilah, Al-Madinah Al-Fadilah punya Al-Farabi, di situ dikatakan bahwa jumlah emanasi itu ada 11, yang 11 itulah yang merupakan akal aktif. Saya tidak tahu misalkan di mana Sayyid Hussein Nasr menemukan jumlah akalnya ada 10, kemudian Mulia Kertanegara menyebutnya ada 10, tapi saya tidak menghitung kitab itu, saya tidak menghitung susunan struktur emanasinya. Yang saya lihat hanyalah kata yang digunakan oleh Al-Farabi, yaitu hadi asyir, huwa akul fi'li. Jadi Al-Hadi Asyar yang ke-11 itu merupakan akal aktif. Itu yang pertama. Nah, yang di Ar-Razi, pada Ar-Razi ini, yang ingin saya tegaskan bahwa Ar-Razi sekalipun tidak pernah menolak kenabian. Sebagaimana yang sering kita dengar dalam buku-buku berbahasa Indonesia, tanda kutip, rata-rata hampir bilang bahwa Ar-Razi itu menolak Nabi. Padahal misalkan kalau kita baca dalam Rosail Falsafiyahnya, jelas sekali Ar-Razi senantiasa dalam bab-babnya itu mengucapkan sholawat kepada Nabi, mengucapkan puji-pujian kepada Nabi. Terus seperti itu dalam babnya. Silahkan cek setelah ini dalam Rosail Falsafiyahnya Ar-Razi. Nah, kemudian memang dia terkenal dengan teori 5 kekal. Tapi teori 5 kekalnya Ar-Razi, jadi ada 5 yang kekal, Tuhan, jiwa, akal, ruang, dan waktu. Itu dalam teori 5 kekal Al-Qudama'il Khomsanya Ar-Razi. Tetapi ketika saya baca lagi teorinya, 5 yang kekal ini dalam teori Ar-Razi itu juga merupakan emanasi, emanation, al-faid. Dia lebih menggunakan kata al-faid dibanding al-ibtida seperti yang digunakan oleh Al-Kindi. Jadi memang ini dikhususkan untuk mengkritik teori creatio ex nihilonya Al-Kindi. Oke, sampai di sini perlu digarisbawahi dulu perbedaan antara penciptaan, creation, dengan pancaran, emanation.
Jadi yang pertama Al-Kindi itu menggunakan teori penciptaan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Al-Razi dan Al-Farabi lebih mengandalkan teori emanation atau pancaran. Jadi tegas ini bedanya, emanation, creation. Pancaran, penciptaan. Pancaran ini seperti yang tadi saya jelaskan, menggunakan term keniscayaan. Nah, yang menarik adalah Al-Ghazali hadir. Pasca itu Al-Ghazali hadir. Al-Ghazali, kalau kita misalkan baca dalam Tahafatul Falasifahnya, ada 3 hal yang membuat para filsuf itu kafir. Para filsuf itu sesat. Kurang lebih itu sederhananya begitu. Yang pertama tentang kekekalan alam semesta. Yang kedua tentang pengetahuan Tuhan yang bersifat universal. Pengetahuan Tuhan yang bersifat kulli dan juz'i. Pengetahuan Tuhan yang bersifat universal dan partikular. Kemudian yang ketiga tentang eskatologi, yaitu kebangkitan jiwa. Nah, terkait kritiknya yang bersangkutan dengan buku saya, itu saya akan membahas tentang pengetahuan Tuhan yang kulli dan juz'i tadi. Tadi saya jelaskan bahwa Tuhan itu objek pikirannya adalah dirinya sendiri, kata Al-Farabi, di mana aktivitasnya adalah memikirkan dirinya sendiri. Artinya, dia tidak memikirkan alam semesta. Sekali lagi saya jelaskan, objek pemikiran Tuhan adalah dirinya sendiri, bukan alam semesta. Karena itu, pengetahuan Tuhan, pikiran Tuhan tidak sampai terhadap hal-hal yang partikular yang terjadi di alam semesta. Tuhan dalam teori emanasi, sekarang ini nggak tahu kalau sekarang kita lagi kena wabah corona, itu Tuhan nggak tahu. Lantas apa gunanya doa? Nah, ini kan kritik para teolog, terutama Al-Ghazali, bahwa ini paham sesat karena dia menyebut Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan di alam semesta. Sementara kalau kita lihat sudut pandang Al-Farabi, justru dia benar-benar ingin mensucikan Tuhan di situ. Karena dia bilang, nggak pantas loh Tuhan mikirin alam, nggak pantas. Lu itu siapa gitu? Lu itu siapa yang mau dipikirin sama Tuhan? Nggak cocok, nggak pantas. Satu-satunya yang layak menjadi objek pemikirannya sendiri adalah dirinya sendiri. Kata Al-Farabi begitu, kata Al-Ghazali demikian. Intinya adalah, kata Al-Ghazali, model pemikiran itu seolah-olah menghilangkan kemahakuasaan Tuhan, karena itu dia kafir, karena itu dia sesat. Kritik ini dia gunakan terhadap Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian Ikhwanus Shafa. Saya balik lagi tadi, kalau kita misalkan baca emanasi, teorinya Al-Farabi itu lebih dekat sama teori emanasi. Teori Al-Farabi lebih dekat dengan teorinya Ibnu Sina, yang sama-sama menggunakan Ptolemaios, sama-sama menggunakan struktur bintang-bintang Ptolemaios. Ada 11 akal, ada 9 bintang, dan 1 sumber utama. Kemudian punya Ar-Razi lebih dekat dengan Ikhwanus Shafa. Nah, ini yang sebenarnya lebih mirip dengan emanasinya Platonis. Tapi saya juga bingung, kenapa di buku-buku yang sering kita baca, Platonis itu identik dengan Al-Farabi dan Ar-Razi. Padahal kalau kita lihat strukturnya, dia lebih dekat dengan Ar-Razi dan Ikhwanus Shafa. Singkat cerita, model kritik Al-Ghazali ini ternyata berulang kembali dengan gereja yang mengeluarkan dekrit. Ada sekitar, mohon dikoreksi, nanti ada sekitar 217 kalau tidak salah, 200-an lebih proposisi bid'ah yang dikeluarkan oleh gereja ketika itu. Salah satunya dan yang paling banyak itu mengkritik pola penciptaan, pola pancaran model emanasi. Meskipun dia juga mengkritik Al-Ghazali. Nah, yang menarik adalah pasca kritikan-kritikan dekrit proposisi bid'ah itu, William Ockham, atau kita sering mengenalnya dengan istilah Ockham saja, Ockham hadir di situ. Jadi dia betul-betul ingin memisahkan mana ranah teologi, mana ranah ilmu. Ockham, jujur aja kalau misalkan kita baca bukunya, adalah orang yang pertama mensekularisasi teologi dan sains. Dia adalah orang yang pertama menjelaskan ini ranah sains, ini ranah agama. Nah, kira-kira seperti itu. Yang menarik adalah teori emanasi ini, meskipun menghadapi kritikan yang macam-macam, di sisi barat ada banyak sekali teolog gereja yang mengkritik pola emanasi, di sisi Islam banyak sekali orang atau filsuf model Al-Ghazali yang mengkafirkan para Neoplatonis, para tokoh emanasi itu,
Tapi yang menarik adalah teori itu meskipun mengalami kritikan-kritikan itu justru mengalami perkembangan. Maksud saya perkembangan itu begini, kayak misalkan di barat. Karena teori emanasi yang meniscayakan keniscayaan tadi itu, akhirnya timbul kritik-kritik bahkan sampai ke tahap para fisikawan-fisikawan. Contoh misalkan Francis Bacon itu menyebut bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan wahyu kepada manusia dalam bentuk angka, matematis. Jadi ada dua wahyu yang diberikan oleh Tuhan. Pertama, wahyu berbentuk verbal yang kita kenal dengan kitab suci. Yang kedua ada berbentuk non-verbal. Dalam hal ini berbentuk rumus-rumus matematika. Nah, kalau dalam bahasa Islamnya mungkin kita sering mendengar dalil akliyah dan dalil nakliyah. Masalahnya adalah ketika dua hal ini berbenturan, banyak kasusnya. Galileo Galilei, Kopernikus akhirnya mati. Akhirnya dipenggal kepalanya karena dua kitab ini saling berbenturan satu sama lain. Kitab verbal dan kitab non-verbal. Dalil akliyah dan dalil nakliyah. Nah, proses-proses yang seperti ini pada akhirnya membuat, kalau misalkan kawan-kawan baca, saya ringkas saja, Descartes hadir dengan alam sebagai mekanistik. Alam punya mekanismenya sendiri, alam bergerak sendiri, tanpa sesuatu supranatural yang menggerakkannya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang menarik dari punya Descartes, ini dia seorang voluntarism. Di satu sisi dia percaya hukum alam yang seperti tadi dan itu bergerak terus secara ajak. Alam ini adalah mesin dan dia terus bekerja secara terus-menerus, tapi di satu sisi dia percaya bahwa ada Tuhan. Nah, model-model yang seperti ini, ada Tuhan yang menggerakkan, ada Tuhan yang masuk ke dalam hal-hal yang partikular di alam semesta ini, kayak yang tadi. Nah, model-model yang seperti ini menariknya justru juga Newton juga terkena ya dampak yang sama. Pantokratos dia nyebut Tuhan di optik itu. Jadi kalau kawan-kawan misalkan lihat optik itu, di terbitan pertama, terbitan kedua itu Tuhan masih nggak ada di situ. Tapi terbitan ketiga, cetakan ketiga, ketika dia sudah mendapat kritikan macam-macam, akhirnya dia masukkan Pantokratos, dia masukkan Tuhan di situ. Karena menurutnya, kenapa sih planet itu seringkali berputar tidak sesuai dengan keluar dari porosnya? Nah, di situ Newton agak kesulitan, akhirnya dia menjelaskan bahwa oh, itu Tuhanlah yang menggerakkan. Akhirnya lawan debatnya itu bilang, loh, Tuhan Newton ini aneh sekali gitu loh. Jadi udah kayak dia nyiptain barang, karena barangnya ini rongsokan, Tuhan selalu intervensi alam semesta untuk kembali ke jalurnya ke semula. Nah, ini kan tadi masih terkait dengan apakah Tuhan mengetahui hal-hal yang partikular di alam semesta atau tidak. Banyak fisikawan percaya tentang hukum alam, tapi di satu sisi dia percaya juga bahwa Tuhan dapat mengintervensi jalannya alam semesta. Itu tawaran Barat, fisika. Yang menarik, tawaran Barat, tawaran Islam, ketika emanasi itu betul-betul dihabisi sama para teolog, emanasi justru tumbuh dalam bentuknya yang lain, dalam tasawuf falsafi. Kita kenal mungkin seperti Mullah Sadra, kita kenal mungkin seperti Ibnu Arabi, Rumi, dan lain-lain, yang mereka-mereka semua itu disebut dengan Ibnu Aflatun atau anak-anak Plato. Mereka itu anak-anak Plato karena mereka sampai sekarang dalam tradisi falsafahnya itu masih menggunakan emanasi yang seperti di awal saya jelaskan, hanya saja dia menawarkan hal-hal mistik di dalamnya. Jadi kalau kita ambil garis tengah dalam menghadapi emanasi yang berkembang dalam abad pertengahan sampai di modern, kira-kira Barat menawarkan formula yang lain, yaitu formula matematis, sementara Islam menawarkan formula, saya bilangnya penyucian jiwa atau formula mistik. Keduanya punya kelemahan. Kedua-duanya punya kelemahan. Misalkan para fisikawan hari ini tak satu pun dapat menjelaskan tentang teori penciptaan. Kenapa? Karena yang ia sebut sebagai penciptaan sebenarnya bukan penciptaan, tapi hanya permulaan waktu. Saya kasih contoh, Lemaitre misalkan, ketika Big Bang ditemukan, para teolog itu ramai sekali. Sampai ada surat kabar yang bilang, ngasih judul koran waktu itu,
para astronom telah menemukan Tuhan. Padahal Maitreya sendiri sebenarnya tidak berniat ingin menjelaskan tentang teori penciptaan. Ia hanya ingin membahas sesuatu yang disebut dengan permulaan waktu, yang dimana permulaan waktu ini terkendala dengan dasarnya sendiri. Apa dasarnya? Relativitas. Nah, relativitas ini stop, berhenti pada singularitas. Nah, hingga hari ini itu nggak, sampai sekarang pun itu nggak bisa terjawab. Akhirnya apa? Saya melihat loh, fisikawan ini seolah-olah dia memanggil Tuhan hanya ketika dia tidak mampu menjelaskan sesuatu. Fisikawan ini dalam tanda kutip, saya sering kali melihat begitu. Dia akan memanggil Tuhan ketika rumusnya, ketika dia sudah mencapai batasan pengetahuannya. Tapi ketika batasan pengetahuan itu kembali dibuka, ditemukan jawaban-jawaban yang lain, di situ Tuhan disingkirkan kembali dalam tanda kutip. Kelemahan yang ada dalam tasawuf ialah sifatnya yang subjektif. Kenapa? Karena tasawuf, kalau yang tadi betul-betul menggunakan pikiran sebagai kekuatan utamanya, kalau tasawuf falsafi justru betul-betul ingin menghilangkan pikiran di dalamnya. 5 menit lagi, Bang. 5 menit. Siap. Saya memang rencana 5 menit mau selesai lagi. Nah, yang menarik adalah kalau di tasawuf itu pikiran betul-betul harus dihilangkan. Yang digunakan bukan pikiran, tapi kolbun. Atau yang biasa disebut dengan zauk. Kawan-kawan pasti tahu. Kalau sudah persoalan rasa, pasti berat. Pasti sifatnya subjektif. Pasti unsur subjektivitasnya sangat kuat. Saya contoh, hari ini belum ada satupun orang yang bisa menjelaskan apa itu pahit, apa itu manis, apa itu asam. Kalau kita tidak lu kalau mau tahu apa itu kopi, saya kasih contoh misalkan. Lu kalau mau tahu apa itu kopi yang pahit, ini cobain. Oh, ini tuh rasanya pahit. Kita kesulitan untuk menjelaskan sesuatu yang bersangkut pautan dengan rasa. Intinya apa? Rasa berarti melampaui bahasa. Kira-kira seperti itu. Karena itu sampai hari ini tak seorang pujangga pun yang dapat mendefinisikan apa itu cinta. Kurang lebih seperti itu. Artinya dia sifatnya subjektif. Dia sulit dijelaskan secara objektif. Orang-orang yang nggak tahu rasanya tasawuf itu yang susah nerimanya. Saya yang sama sekali tidak punya pengalaman mistik sampai ke makom-makom tertentu, agak kesulitan menerima, kecuali misalkan ada buku-bukunya gitu. Kecuali misalkan dijelaskan seperti tasawuf falsafi. Tasawuf pun ada banyak lagi jenisnya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, kawan-kawan semua, bahwa dari tradisi emanasi yang panjang itu, ternyata pada akhirnya ketemu titik berhentinya di abad pertengahan dengan kritik-kritik yang macam-macam itu. Tapi di satu sisi, karena kritik-kritik terhadap emanasi itu pula, orang-orang pada berpikir untuk mencari alternatif teori tentang penciptaan. Nah, kurang lebih kawan-kawan, buku saya membahas tentang hal-hal yang seperti ini sifatnya, dimulai dari Al-Kindi tadi, sampai fisikawan termasyhur seperti Hawking, sampai sufi termasyhur seperti tadi, seperti ada Sadra, ada Arabi, dan lain-lain. Ini saya jelaskan, tidak lain dan tidak bukan karena rasa penasaran saya terhadap penciptaan alam semesta, terhadap sesuatu yang partikular terjadi di alam semesta ini. Tadi titik tekannya adalah bahwa Tuhan tidak menjadikan alam sebagai objek pikiran. Artinya Tuhan ini sekarang dalam pandangan emanasi sedang tidak mengetahui bahwa kita sedang live Zoom seperti ini. Nah, kira-kira itu seperti itu. Kenapa? Karena nggak pantas. Sederhananya begitu. Nah, yang ingin saya tegaskan, ini sebenarnya hanyalah rasa penasaran saya terhadap bagaimana sih teori penciptaan. Oh, ternyata ada alternatif lain selain penciptaan. Apa itu? Pancaran. Nah, kurang lebih tuh demikian saya gambaran singkatnya. Tapi memang sih kalau kita tidak punya pengetahuan dasar tentang falsafah, kita agak sulit mencerna hal-hal ini. Hal-hal ini masih sedikit sekali buku-buku yang membahas di Indonesia. Kalaupun ada,
selembar-selembar paling tentang emanasi itu. Kalaupun ada kumpulan filsafat Islam, buku-buku kumpulan filsafat Islam, emanasi paling banyak cuma 2 halaman. Teori 5 kekal Ar-Razi paling banyak Harun Nasution itu cuma 2 halaman. Artinya apa? Ini agak jarang memang kita dengar, agak sulit memang kita temukan referensi berbahasa Indonesianya. Baik, itu aja paling dari saya, moderator Romo Magnis. Penjelasan saya, mohon maaf kalau semisalkan dalam penjelasan saya tidak terstruktur, tidak sistematis dengan baik. Baik, saya tutup aja ya, moderator. Yang benar selalu datang dari Tuhan, yang salah dari setan, berarti saya cuma korban. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepat waktu, toh? Pas. Waktunya pas. Tak henti-hentinya saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum memesan bukunya Bung Dedi, silakan mumpung masih diskon 20% dari Obor, silakan klik link bio di Instagram Pustaka Obor Indonesia. Di bawah sini biasanya ada. Nggak tahu ini ada apa nggak. Cek aja di Instagramnya ya, teman-teman. Selanjutnya saya mau menyapa Romo Magnis. Selamat sore, Romo. Suaranya, Romo. Saya mengikutinya kedengaran tidak? Kedengaran, Romo. Tunggu sebentar. Suara saya sekarang kedengaran tidak? Kedengaran, saya Romo. Tidak didengar. Kedengaran, Romo, kedengaran. Oke, jadi kalau saya omong begini, cukup. Cukup, Romo, cukup. Baik. Oke. Oke, saya langsung minta saja kepada Romo untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bung Dedi, mungkin dengan perspektif lain, Romo. Waktu 25-30 menit, saya persilahkan kepada Romo Magnis. Belum tentu saya bisa bicara begitu panjang. Bu Dedi luar biasa itu uraiannya tadi, penuh semangat. Saya pertama mau mengatakan saya sangat gembira dengan buku Tuhan yang Berpikir. Meskipun tentu kita bisa tanya sekurang-kurangnya yang berpikir itu Bung Dedi Ibnar, tetapi Tuhan sendiri cara berpikir pasti kita bisa mengatakan tentang Tuhan bahwa Tuhan berpikir. Mengapa buku ini begitu menarik? Justru karena sedikit sekali ada buku seperti itu, apalagi dalam bahasa Indonesia. Ternyata Bu Dedi memperlihatkan pemikiran yang mendalam, pemikiran filosofis mendalam tentang Tuhan. Pemikiran Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi itu pemikiran yang bisa disebut state of the art. Mereka itulah yang mengangkat pemikiran Yunani, terutama Platon, juga Aristoteles, dan lalu secara kreatif merefleksikannya, dan mereka yang mempengaruhi filsafat kemudian di Eropa yang mengambil titik tolak dari pemikiran Islam tentang Tuhan, tentang realitas. Maka dari itu sangat penting pemikiran itu jangan dibiarkan, karena biasanya kita membaca hal-hal yang langsung hanya mengenai, katakan saja teologis tentang Tuhan, tetapi bahwa kita berpikir Tuhan itu bagaimana relasi Tuhan dengan alam raya, bagaimana pengertian Tuhan.
pertanyaan apakah Tuhan mengerti yang kita lakukan di dalam omongan ini sekarang seperti tadi disebut Saudara Dedi. Ini pertanyaan yang di dalam filsafat abad ke-21 sekarang mulai diangkat lagi. Jadi itu pertanyaan yang saya anggap amat relevan. Kita akan hidup dalam suatu dunia di mana memang masih banyak sekali orang yang polos beragama, dan itu baik. Tidak apa-apa, ya percaya pada Tuhan. Tetapi ada juga banyak orang yang mengatakan, kami tidak memerlukan Tuhan. Kami bisa mengerti alam raya tanpa Tuhan sama sekali. Katakan saja suatu pemikiran yang total tersekularisasi, yang mendapat dorongan luar biasa dengan penemuan apa yang disebut hukum alam. Hukum alam bahwa proses-proses di dalam alam itu tidak memerlukan campur tangan Tuhan. Seperti tadi dikatakan juga Saudara Dedi. Sampai abad ke-16 di Eropa, para pemikir masih berpendapat bahwa bintang-bintang dan terutama planet-planet itu bergerak karena didorong masing-masing oleh malaikat. Tentu dengan hukum alam itu berubah. Tadi disebut Isaac Newton. Ia yang mengembalikan segala gerak di dalam alam raya hanya pada dua kekuatan, gravitasi dan inersi. Dan kita bisa memperhitungkan di segenap tempat di alam raya bagaimana sesuatu bergerak. Datang kemudian Charles Darwin yang mau memperlihatkan bahwa sampai hidup itu semuanya berkembang berdasarkan kekuatan-kekuatan alam saja yang tidak perlu suatu intervensi. Tentu ada sesuatu yang menarik tadi disebut oleh Saudara Dedi, yaitu mengenai rasa. Misalnya rasa pahit atau itu, kesadaran saja. Darwinisme klasik tentu mengatakan bahwa semuanya berkembang, tapi sampai sekarang kita tetap tidak tahu mengapa proses-proses dalam otak kita, dalam syaraf-syaraf kita sadari. Mengapa pahit kita rasakan sebagai pahit dan tidak sebagai manis dan sebagainya. Secara kimia kita bisa mengerti, tapi unsur kesadaran belum ada, masih banyak teka-teki. Nah, saya pertama mau mengatakan perlu pemikiran mendalam prinsipil ada tetap di dalam kalangan agama. Saya beri contoh dari yang sekarang saya sendiri sedikit menulis. Saya sama sekali bukan ahli ilmu alam. Yang salah satu prinsip, katakan saja filsafat tanpa Tuhan sekarang adalah mengatakan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Yang juga betul, yang terjadi di bumi ini, bahkan seluruh alam raya, dari sudut ilmu alam sedemikian improbable. Jadi probabilitas itu sekitar 1 di antara 10 pangkat 10 juta, itu hampir tidak bisa dibayangkan. Saya pernah membaca kemungkinan, dan ini baru probabilitas 10 pangkat 36 yang menyangkut hubungan antara
neutron antara elektron dan proton pada bagian detik pertama alam raya. Ambil, katakan saja kebetulan, bisa terjadi kebetulan ya, seperti kebetulan ini. Bayangkan seluruh Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada ditutupi keping buang setinggi 300.000 kilometer. Jadi sampai ke bulan. Ditutup itu, keping buang. 1000 kali. Nah, di dalam keping buang ada satu yang berwarna merah. Dan dengan kebetulan kita mengambil salah satu, kebetulan kita dapat yang satu itu di tengah keping-keping itu. Tuhan tidak ada, sangat susah mengerti kalau Tuhan tidak ada. Ada yang lalu mengembangkan teori multiverse. Ya kalau begitu mungkin ada begitu banyak universum, lalu salah satu adalah kita. Oke saja. Tentu segala macam hal ini dipikirkan. Diskusi atau debat, apakah creatio ex nihilo, Al-Kindi, yang betul itu pandangan umum di filsafat dan teologi Katolik juga begitu. Creatio ex nihilo bukan emanasi, juga bukan 5 kekal. Tentu mengenai emanasi, ada sekarang juga teologi proses. Teologi proses di mana Tuhan sendiri seakan-akan proses. Saya sendiri berpendapat tidak demikian. Tapi yang jelas Tuhan bukan memikirkan seperti kita lalu macam-macam intervensi. Dalam filsafat itu ada istilah arti analog kata-kata. Yang kita katakan tentang diri kita sendiri tidak pernah begitu saja bisa diterapkan pada Tuhan. Kita boleh mengatakan Tuhan itu adil, tapi jelas keadilan Tuhan tidak seperti kita. Tuhan itu baik dan maha rahim, tetapi bukan baik atau maha rahim seperti kita. Tuhan itu lain. Jadi kita juga tidak mengatakan, oh Tuhan itu tidak adil. Enggak, Tuhan itu adil. Tetapi apa arti keadilan di hadapan Tuhan, kita tidak tahu. Begitu juga intervensi Tuhan. Kalau kita berdoa itu sekarang di dalam teologi Kristiani diperdebatkan secara canggih dan susah. Misalnya, ya agak sederhana, mungkin saya sendiri tidak pernah membuat itu. Kita akan ujian. Lalu kita mohon Tuhan supaya aku lulus dalam ujian. Nah, Tuhan intervensi atau tidak? Ini pertanyaan yang dibicarakan Saudara Dedi. Jadi ini pertanyaan yang sangat mendalam. Apa Tuhan lalu terus mencampur? Apalagi kalau misalnya kita main judi, minta Tuhan, aku dapat. Berarti juga Tuhan bikin supaya aku dapat, orang lain tidak dapat. Gimana ini? Saya tidak begitu memecahkan masalah. Ini masalah-masalah yang sudah pada prinsipnya dipikirkan Al-Kindi, Al-Rozi, dan Al-Farabi, dan tentu sekarang juga. Jadi saya berpendapat bahwa kita di dalam agama betul-betul harus terus mempertahankan intelektualitas. Kita harus mengerti apa yang kita percayai. Ada hal-hal yang tidak masuk di situ, tetapi
Kalau Islam itu sangat menghindari mengatakan tentang Allah sesuatu yang seperti manusia, karena Allah memang bukan manusia. Kristianitas lebih gampang itu, misalnya Tuhan merentangkan tangannya padahal Tuhan tidak punya tangan, jadi maksudnya mau membantu. Tuhan duduk di takhta dan sebagainya, padahal Tuhan tentu tidak duduk dan tidak ada fisiknya apapun. Dan pertanyaan tadi yang juga muncul, ya apa hubungan antara Tuhan dan realitas dunia? Saya dengan uraian saya yang tidak sistematik itu hanya mau mengatakan syukur kita punya buku seperti itu. Kita harus menghadapi tantangan-tantangan modernitas dari sudut berpikir. Jadi di dalam modernitas ilmu alam banyak yang mengatakan kita bisa sama sekali tanpa Tuhan menjelaskan semuanya. Saya berpendapat kita tidak bisa. Saya sendiri menulis buku Menalar Tuhan, di mana saya juga membicarakan hal itu. Kita pokoknya di dalam agama jangan menyingkirkan pemikiran yang kritis. Kita boleh bertanya kritis, kita juga mau mengerti, akhirnya tentu ada jawaban. Mungkin masih satu hal yang mengenai penciptaan. Kalau secara sederhana orang sering berpikir, tadi dikatakan Saudara Dedi juga, semula hanya ada Allah. Dan Allah memikirkan diri. Kalau saya mengatakan Allah adalah pada dirinya sendiri. Total memiliki diri. Lalu Allah memutuskan menciptakan alam raya. Bahasa itu sangat problematis seperti tadi dikatakan Saudara Dedi. Karena kata lalu tidak ada pada Tuhan. Tadi dibicarakan Tuhan dan waktu. Tuhan tidak dalam waktu. Pada Tuhan tidak ada waktu. Tidak ada, Tuhan ada dalam keseluruhannya. Maka misalnya Thomas Aquinas, filosof dan teolog abad pertengahan dari Italia, mengatakan bahwa alam raya tanpa permulaan dan akhir tidak bertentangan dengan diciptakan. Karena waktu tidak ada di dalam Tuhan. Tuhan mengadakan. Dan dengan demikian, di satu pihak, alam raya diberi realitas yang tentu berjalan sendiri. Jadi Tuhan tidak menciptakan seperti seorang tukang arlosi, membuat arlosi yang sesudah dibikin arlosi ini, akhirnya bisa dijual dan tidak memerlukan pembikin lagi. Dalam arti tertentu Tuhan memberi kemandirian pada ciptaan, tetapi didukung oleh realitas Tuhan di mana-mana. Creatio ex nihilo hanya mengatakan Tuhan tidak memerlukan bahan untuk menciptakan bumi. Aristoteles berpendapat bahwa semula ada Tuhan dan ada materi tak teratur yang diatur, itu bukan creatio ex nihilo. Ex nihilo mengatakan tanpa Tuhan tidak ada sesuatu apapun, tetapi karena Tuhan menciptakan ada sesuatu dan punya kemandirian. Saudara Dedi benar, saya sekarang mau berhenti sebelum mulai terlalu banyak ngawur. Sekali lagi,
Provisiat dengan buku itu. Saya harap itu banyak dibaca dan juga didiskusikan dan mungkin juga ditanggapi. Terima kasih. Mungkin kita tampung saja pertanyaan-pertanyaannya Romo ya. Silakan. Silakan. Tadi ada yang nanya sebentar, coba saya lihat. Mas Dedi, boleh saya nanya Mas Dedi? Oh iya boleh. Iya. Baik, terima kasih. Sambil nunggu Mas moderator. Saya ada 2 pertanyaan, satu untuk Mas Dedi dan yang kedua untuk Romo Franz. Yang pertama untuk Mas Dedi, menarik apa yang diungkapkan dari Mas Dedi di sesi pertama. Barangkali saya hanya akan menanyakan tentang pemahaman manusia atas ketuhanan atau teisme. Apakah yang kemudian Mas Dedi sampaikan secara lisan dan di buku ini menjadi semacam jalan ketiga dalam kepentingan manusia ketika memahami berbagai peristiwa yang diyakini melibatkan Tuhan, Allah, atau apapun itu. Itu pertanyaan untuk Mas Dedi. Kemudian untuk Romo Franz, saya senang melihat Romo Franz bisa hadir dan sehat sore ini. Pertanyaan saya, Romo, ada banyak pertanyaan yang klasik dan eksistensialis, mungkin terkait dengan teodise, yang premis utamanya itu menanyakan di mana Tuhan selama penderitaan manusia, pandemi, atau kalau orang Jawa bilang pagebluk, atau bencana, di mana keberadaan Tuhan di tengah peristiwa manusia itu. Terima kasih. Pak Denny dulu. Oke, mungkin dari saya dulu Romo ya. Baik, terima kasih Bapak yang sudah nanya. Jadi kalau di dalam Islam itu, ini khususnya dalam teologi Islam, ada perdebatan antara ikhtiar dan takdir. Kurang lebih itu seperti itu. Bahwa apakah gerakan kita ini semuanya diatur secara total oleh Tuhan, atau manusia punya kebebasannya sendiri dalam mengatur dirinya. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Nah, emanasi lebih berpihak kepada bahwa manusia lah yang menentukan dalam tanda kutip takdirnya sendiri. Oke, tadi Romo bicara ngasih contoh yang sangat baik, kayak orang lagi ujian, terus kita doa. Nah, dalam doa kita itu, bayangan saya sebelumnya itu, jadi waktu saya kecil, saya mau ujian, doa, tiba-tiba dalam bayangan saya itu yang tadinya di Lauh Mahfuz itu tertulis Dedi Ipmar tidak lulus, ketika saya doa, Tuhan tiba-tiba merevisi dan menghapus Lauh Mahfuz menjadi Dedi Ipmar lulus. Nah, dulu bayangan saya itu seperti itu, bahwa dengan adanya doa, Tuhan kita minta agar menghapus takdir yang sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz itu sesuai dengan keinginan kita yang doa. Dulu benar, jujur saja, bayangan saya demikian. Dan ketika saya diskusi dengan kawan-kawan di HMI misalkan, ketika materi NDP misalkan, itu juga dibahas, dan rata-rata orang memang memahami istilah takdir itu demikian. Rata-rata orang memahami fungsi doa itu demikian. Dari yang sebelumnya takdirnya tidak diinginkan, Tuhan dapat menghapus takdir tersebut menjadi takdir sesuatu yang lain. Nah, emanasi sebenarnya tidak condong kepada hal ini. Kalau creatio ex nihilo bisa jadi, meskipun creatio ex nihilo nanti pandangan teologinya banyak lagi. Tapi kalau emanasi tidak demikian. Tidak demikian. Justru dia lebih dekat dengan teori alam sebagai mekanistik yang tadi. Emanasi lebih dekat dengan teori yang menyebutkan tentang hukum alam. Nah, tadi Romo kasih contoh tentang teori arloji William Paley yang paling terkenal itu, yang sering kita dengar.
Tuhan menciptakan suatu arloji, kemudian dia membiarkan arlojinya itu dapat bergerak dengan mekanismenya sendiri. Nah, kurang lebih tuh emanasi sebenarnya lebih condong ke arah situ. Lebih condong ke situ. Alam bergerak dengan hukumnya sendiri, sementara Tuhan hanya mengetahui hal-hal yang bersifat kuliah. Dia nggak intervensi kita, enggak. Dalam kecondongan teori emanasi. Karena dalam teori emanasi, penguasa alam sublunar, kawan-kawan mungkin atau Romo atau yang lain mungkin sering dengar, alam itu dalam teori Aristoteles dibagi menjadi dua, alam superlunar, alam sublunar, dan teori emanasi ini masih terpengaruh dua pembagian kawasan ini. Menurut Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, dia bilang bahwa Tuhan itu merupakan penguasa alam superlunar. Jadi Tuhan itu penguasa alam superlunar, itu alam metafisik, malaikat dan sebagainya. Nah, siapa penguasa alam sublunar yang mengatur kehidupan kita? Nah, itu bukan langsung Tuhan yang mengaturnya, gitu. Tidak langsung dari Tuhan menuju alam sublunar, tidak. Tapi melalui perantara yang disebut dengan akal aktif. Di mana akal aktif itulah yang kemudian menjadi penguasa alam sublunar. Oke, terus bagaimana semisalkan mukjizat? Ini juga dibahas loh dalam falsafah Islam. Bagaimana dengan mukjizat? Itu kan dalam perdebatannya, mukjizat itu kan bentuk intervensi Tuhan terhadap alam semesta yang langsung menurunkan wahyu kepada seorang nabi. Kira-kira seperti itu. Tapi jawaban para filsuf muslim itu menarik. Dia bilang bahwa mukjizat itu, kitab suci itu, betul turun. Akan tetapi dia nggak seperti yang kita bayangkan. Contoh kayak gini. Dulu saya sering mikir, kenapa bukan gua sih yang dipilih jadi nabi? Kan enak. Ngapain aja enak. Iya loh, punya istri banyak juga enak. Udah gitu digaransi masuk surga. Kurang enak apa jadi nabi? Jujur, saya pernah berpikir demikian. Kenapa bukan saya yang dipilih sebagai nabi? Terkenal, keren, punya istri cakep-cakep, masuk surga lagi. Tapi Ibnu Sina menjawab ini dengan baik. Para tokoh Neoplatonis menjawab ini dengan baik. Kenapa tidak sembarang orang yang dipilih menjadi nabi? Karena kita tidak punya kemampuan akal yang terhubung dengan akal aktif itu. Nah, itu disebut dengan akal mustafad. Akal mustafad itu kemampuan akal yang dapat terhubung dengan simbol-simbol yang datang dari Tuhan. Saya kasih contoh di sini. Anda teman-teman yang di Zoom ini hanya Fufula atau hanya Bang Syahban lah misalkan yang paham dengan simbol-simbol yang begini. Gini. Semapor gitu. Misalkan hanya Bang Syahban lah yang paham dengan itu. Hanya Bang Syahban lah yang punya kemampuan akal itu. Hanya dialah yang dapat menafsirkan simbol-simbol ini ke dalam bahasa manusia. Gitu. Nah, itu dalam Ibnu Sina terutama. Dia bilang bahwa itulah kemampuan akal mustafad yang dimiliki oleh seorang nabi. Karena itu saya tidak mungkin, saya atau kita semua, karena tidak memiliki kemampuan akal untuk dapat menerima simbol-simbol itu, yang kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia, karena itu bukan saya. Gitu. Saya tidak punya kapasitas itu. Lagi-lagi ini dalam rangka untuk menjawab bahwa ini bukan intervensi langsung seperti yang kita bayangkan hari ini. Tidak, ada kemampuan akal manusianya di situ. Gitu. Ada kemampuan pelatihan dirinya sang nabi di situ. Jadi ini dalam tradisi filsafat bukan seperti dia mengintervensi, tapi ada kemampuan akal manusia. Ini yang pertama. Tadi ada juga sedikit mungkin yang ngasih tulisan di bawah. Betul. Ini buku sebenarnya penelitian saya terhadap kitab-kitab. Kawan-kawan mungkin bisa baca langsung di buku saya. Bahkan saya sengaja nggak menerjemahkan itu kitab. Saya ambil parafrasenya, saya ambil kitabnya, kemudian saya tempel di buku saya jelaskan. Kitabnya kurang lebih yang pertama itu ada Rosail Al-Kindi, kemudian ada Rosail Falsafiyahnya Ar-Razi, kemudian ada Aro Al-Madinahnya
Al-Farabi, Ibnu Sina juga ada An-Najah sedikit, tapi Ibnu Sina. Kemudian ada Rosail Ihwanu Sofa. Nah, kemudian satu lagi Tahafatul Falasifahnya Al-Ghazali. Nah, 6 kitab ini yang saya ambil bagian bab ilahiyahnya yang kemudian saya bandingkan tadi. Oh, ini saya golongkan ke emanasi. Kemudian Al-Kindi dan Al-Ghazali saya golongkan ke creatio ex nihilo. Ar-Razi, Al-Farabi, Ihwanu Sofa. Kemudian Ibnu Sina saya golongkan ke emanasi. Emanasi saya pecah 2 lagi. Satu yang pakai Ptolemaios, pakai bintang-bintang itu. Di situ ada golongannya Al-Farabi dengan Ibnu Sina. Kemudian yang lebih dekat dengan emanasinya Platonis yang asli itu ada di Ar-Razi dan Ihwanu Sofa. Saya ambil langsung dari kitab-kitabnya. Bahkan di buku pun saya tempel itu kitab, nggak saya terjemah karena saya takut ada kesalahan atau ada salah tafsir. Yang penting saya tempel itu kitab, kemudian saya parafrase. Begitupun sebenarnya di modernisnya, di tasawufnya itu. Misalkan saya ambil dari kitabnya Mula Sadra. Saya ambil dari misalkan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah yang membahas tentang konsep tasawuf, emanasi tasawuf falsafi. Di barat pun begitu. Misalkan saya ambil dari optiknya Newton. Saya juga ambil misalkan dari treatise-nya si Descartes. Kemudian ada saya ambil sebagian juga dari metafisiknya Immanuel Kant. Kemudian juga ada Einstein, relativitas khusus, relativitas umum. Yang terakhir saya ambil sedikit pembagian penjelasan mengenai teorinya Hawking. Tapi yang menarik itu sebenarnya dari pembacaan saya terhadap kitab primer itu yang kemudian saya kumpulkan menjadi buku Tuhan yang Berpikir ini. Termasuk apa yang dibicarakan Romo tadi tentang Thomas Aquinas, tentang ada intelligent designer di sana, tentang dekret gereja, tentang William Ockham, misalkan. Itu juga saya bahas di buku saya. Kebanyakan cara penulisannya itu kayak tadi. Saya ambil pernyataannya Hawking bagaimana, saya ambil pernyataannya Einstein bagaimana, saya ambil pernyataan Descartes itu bagaimana. Itu yang saya parafrase, yang kemudian saya bandingkan teori antar teori. Kira-kira itu aja paling dari saya. Romo, silahkan Romo. Terima kasih. Pertanyaan, di mana Tuhan di dalam pandemi Corona? Ini pertanyaan yang paling fundamental yang bisa diajukan bagi orang yang percaya pada Tuhan. Itu pertanyaan mengenai kok kalau Tuhan mencintai kita, kok ada begitu banyak penderitaan. Penderitaan yang amat sangat besar, yang mengerikan, yang kita tidak bisa melihat alasan. Filosof Leibniz mengembangkan istilah theodicea. Theodicea berarti pembelaan Tuhan. Maksudnya ia mau dalam filsafatnya menunjukkan bahwa Tuhan betul-betul punya alasan untuk mengizinkan penderitaan, bahwa dunia yang kita dan hidupi adalah yang paling baik. Pemikiran Leibniz itu sekarang ditolak dan dibongkar. Saya sendiri berpendapat segala macam penjelasan yang kadang-kadang diberikan di kalangan agama misalnya bahwa suatu malapetaka adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Saya tidak yakin bahwa penghuni kota Lisabon yang dihancurkan oleh gempa bumi, kebakaran, dan tsunami tahun 1755 lebih buruk daripada
penghuni Roma atau penghuni Frankfurt. Saya tidak percaya bahwa orang-orang Aceh yang mati karena tsunami 160.000 orang itu lebih berdosa daripada kami, saya sendiri. Begitu pula kalau dikatakan yang nggak apa-apa nanti masuk surga, apa harus masuk surga dengan biaya yang begitu mahal? Apa setiap penderitaan punya unsur positif? Ada satu hal yang sangat mengesankan saya, itu pengalaman dengan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus berkunjung ke Filipina. Di Manila, seorang anak perempuan berumur 10 tahun. Dengan menangis, tanya sama Paus Fransiskus, kok Tuhan yang baik bisa mengizinkan kakak saya hancur dalam narkoba? Paus diam. Kemudian ia merangkul anak itu dan mengatakan, saya juga tidak tahu. Saya senang bahwa seorang kepala gereja Katolik mengatakan saya tidak tahu. Karena biasanya mereka mengatakan kami tahu semuanya. Dia tidak. Jadi pertanyaan, mengapa ada penderitaan? Mengapa virus corona sekarang mengancam? Bukan hanya dengan penyakit, tetapi dengan kemiskinan, kelaparan. Kita tidak tahu. Kita tidak punya pemikiran Tuhan. Lalu bagaimana? Saya ini orang beriman, seperti mungkin Anda juga. Saya yakin satu hal yang dikatakan Yesus mungkin tidak berbeda dengan Islam. Dalam Islam itu sifat pertama Tuhan yang disebut adalah ar-Rahmat. Rahmat. Kasih. Iman Kristen bahwa dalam Tuhan tetapi saya percaya Tuhan akan menghapus segala tangisan dari muka kita. Tidak perlu kita mengerti semuanya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Tes. Halo. Ya. Bisa didengar. Saya dengar. Bisa, Mas, bisa. Alhamdulillah. Semoga aja tadi sorry tadi hilang, nggak tahu diganggu Tuhan atau enggak. Karena kita ngomong. Saya lanjutkan sebentar. Boleh Romo, silakan. Saya tadi hanya mau mengatakan di situ iman dan percaya pada Tuhan itu yang ditantang. Kita tidak akan mengerti. Tetapi karena Tuhan mengatakan, saya Tuhan peduli dengan kamu, saya menciptakan kamu supaya kamu itu bahagia. Maka saya percaya bahwa Tuhan mencintai saya dan semuanya menjadi baik juga kalau saya tidak mengerti. Dengan kata saya tidak bisa menjawab mengapa Tuhan mengizinkan virus corona merajalela.
Tetapi itu pun tidak menghapus keyakinan saya bahwa dalam Tuhan ini akhirnya kita aman dan kita akan mengerti. Terima kasih. Terima kasih Romo atas jawabannya. Sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman semua karena ada gangguan. Sebelum lanjut ke satu pertanyaan terakhir, saya ingin tak henti-hentinya mengingatkan kepada teman-teman untuk cek IG Pustaka Obor kalau mau pesan bukunya Bung Deddy Hikmar, Tuhan yang Berpikir. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dibuka suaranya. Ya, silakan nama pertanyaannya apa dan ditujukan ke siapa? Nama saya Arta, saya dari Sosiologi Universitas Erlangga. Saya ingin bertanya kepada Romo Frans. Manusia dikaruniai Tuhan dengan akal dan budi untuk mengetahui bahwa eksistensi Tuhan itu ada dalam alam semesta. Misalnya, bagaimana Tuhan menciptakan gunung, ini merupakan kekuatan daya berpikir Tuhan untuk menunjukkan kemampuan intelektualitas Tuhan di atas manusia. Lantas, pada era postmodern ini, masyarakat semakin lebih menganggap teknologi secara tanda kutip sebagai Tuhan baru, Tuhan digital. Dan eksistensi Tuhan, intelektualitas Tuhan semakin mati. Dalam hal ini, apakah hakikat manusia sebagai makhluk bertuhan seiring era postmodern menjadi tumpul, dan apakah dengan berkembangnya teknologi, hakikat manusia mengetahui intelektualitas Tuhan dengan akal dan budinya ikut berhenti? Terima kasih. Silakan Romo. Ini pertanyaan yang memang baik. Saya mau merumuskannya begini. Banyak manusia sekarang merasa tidak memerlukan Tuhan. Semua unsur kehidupan bisa dijalankan tanpa Tuhan. Alam raya berjalan menurut hukum alam. Ada gunung, ada lembah. Itu bisa dijelaskan dari ilmu geologi. Tuhan, kita bisa hidup dengan positif tanpa memikirkan Tuhan, apa manusia menjadi tumpul. Saya kira manusia menjadi tumpul. Karena manusia tidak bertanya atau kurang bertanya apa makna di belakangnya. Mungkin ia tidak harus bertanya begitu. Tetapi kalau hidup hanya dari hari ke hari, akhirnya kita menjadi tua, akhirnya kita mati dan kembali ke tanah, kepercayaan kita mengatakan tidak demikian. Kita ada yang meminati. Yang meminati, yang menciptakan kita. Bahwa aku ini ada. Itu bagi saya sendiri sesuatu yang masih mengherankan. Di seluruh dunia tidak ada aku kecuali aku. Mengapa aku sekarang di abad ini? Jawabannya karena dikasih itu. Maka di dalam segala peristiwa di mana alam berjalan, di mana saya bertanggung jawab dan sebagainya, sepertinya saya dalam keseluruhannya di tangan Tuhan. Jadi yang dikatakan Saudara Deddy Hikmar, dimensi Tuhan lain, bukan salah satu unsur dalam kehidupan kita, di mana bisa ditunjukkan kalau nggak ada Tuhan yang nggak jalan. Semua hal akan jalan, kecuali mungkin hidup saya tidak punya makna.
Jadi saya merasa bahwa di zaman modern tersekularisasi, kaum agamawan harus membantu bukan dengan menakut-nakuti orang, tetapi dengan membuka dimensi bahwa ia dan kita bersama dalam seluruh itu diminati dan dikasihi dan diperhatikan dan akan dibimbing dan tidak akan habis. Itulah kepercayaan saya. Baik, terima kasih Romo. Romo sudah? Ya, saya selesai. Cukup. Bung Dedi mungkin ingin menambahkan? Bung Dedi? Saya sedikit aja paling ya. Saya agak tertarik tadi, karena saya sebelumnya juga pernah diundang bicara tentang peran Tuhan dalam mengatasi wabah. Baru juga bulan kemarin, nggak nyampe sebulan ya Fu ya, bareng moderator juga diskusi di forum diskusi itu judulnya, saya dikasih tema itu peran Tuhan dalam mengatasi wabah. Kenapa tema itu diangkat? Karena pertama banyak sekali orang yang menyalahkan Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa kita ini diazab, kita ini dihukum sama Tuhan. Seolah-olah penderitaan kita yang kita alami itu Tuhan yang ngasih. Ada betulnya juga sebenarnya. Tapi saya kayak cari-cari lagi kok agak risih ya, saya agak aneh gitu ya kayaknya. Kalau semisalkan dalam tanda kutip dia jahat seperti itu. Tadi Romo sudah bicara tentang Leibniz. Betul, dia bicara mengenai penderitaan itu. Bisa tidak Tuhan dengan kemahakuasaannya menghilangkan penderitaan? Ini kurang lebih pertanyaannya Leibniz ya. Bisa tidak Tuhan dengan kemahakuasaannya menghilangkan penderitaan di muka bumi? Bila iya, kenapa tidak dilakukan? Kenapa penderitaan masih ada? Bila tidak, artinya Tuhan membiarkan penderitaan itu, berarti Tuhan jahat. Gitu. Kurang lebih kan seperti itu. Nah ini sama dengan wabah sekarang. Bisa tidak Tuhan misalkan menghilangkan wabah corona ini? Kalau bisa, kenapa masih ada? Kalau tidak, artinya dia membiarkan corona yang berarti dia jahat. Nah, untuk menjawab masalah itu, sebenarnya Lutfi Asyokani bahkan waktu itu termasuk trending tulisannya itu, bahkan banyak orang-orang yang dalam tanda kutip menghilangkan Tuhan dalam hal ini. Jadi ada dua kecenderungan ini, yang satu menyalahkan Tuhan, yang satu menghilangkan Tuhan. Akhirnya saya sibuk cari-cari penjelasan tentang ketuhanan dan penderitaan yang saya kira-kira paling pas dengan apa yang berlaku dengan wabah yang sekarang ini. Tadi sebenarnya emanasi juga termasuk di situ. Teori emanasi juga sebenarnya masuk jika dilihat dari sudut pandang hari ini. Karena dia bicara tentang bahwa Tuhan tidak mengintervensi jalannya alam semesta, yang artinya apa? Ini murni kesalahan manusia, bukan bikinan dari Tuhan. Tapi yang lebih cocok lagi sebenarnya apabila misalkan kita baca teorinya Immanuel Kant tentang akal praktisnya. Kita mungkin tahu bahwa Immanuel Kant ini merupakan tokoh yang menolak Tuhan dalam tanda kutip, menolak metafisika dari sudut pandang teori, dari sudut pandang akal universal. Kayak misalkan pembahasan metafisika, emanasi, dan lain-lain, itu mustahil katakan. Tapi dia percaya Tuhan dalam akal praktisnya. Ya, kayak dia bilang bahwa banyak loh orang-orang yang menderita, banyak loh orang-orang yang sudah patuh sama hukum, kemudian tapi hidupnya juga tetap menderita. Orang-orang seperti ini butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk menggaransi orang-orang yang seperti ini dapat memperoleh surga. Kurang lebih itu seperti itu kata Immanuel Kant. Dan ternyata memang pada akhirnya tidak ada cara lain melihat wabah ini tanpa melihatnya dari sudut pandang etis.
etis pun lagi-lagi tentang keadilan Tuhan yang dibilang Romo tadi. Tidak mungkin keadilan Tuhan itu sama dengan keadilan Tuhan yang kita konsepkan. Dari judul buku ini aja, misalkan Tuhan yang berpikir, berpikirnya Tuhan beda dengan berpikirnya manusia. Kalau kita manusia senantiasa membutuhkan suatu objek pikiran, ini objek pikiran itu sesuatu di luar diri saya, sementara Tuhan justru tidak. Objek pikirannya Tuhan adalah dirinya sendiri. Nah, kurang lebih tuh paling itu saja, sisanya sudah sangat jelas sekali dijelaskan oleh Romo Magnus. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bung Dedi atas jawabannya. Bisa dipahami buat penanya? Sangat bisa. Oh iya, untuk ini kita satu pertanyaan lagi karena ada teman-teman kita yang harus berjuang mencari takjil, harus juga berjuang menggoreng tempe dan menyiapkan buka puasanya. Satu pertanyaan lagi terakhir dibuka. Nama, asal, dan bertanya apa kepada siapa? Silahkan. Kalau nggak ada, kita closing. Halo? Mas, itu ada beberapa pertanyaan tertulis, Mas Moderator. Bentar. Juga permintaan tanggapan Romo Magnus terkait dengan tesis yang diajukan oleh Harari. Saya bantu membacakan ya. Boleh. Ya, boleh. Ya, ini satu pertanyaan tertulis kepada Romo Magnus. Sebentar, saya scroll dulu, Mas. Sebentar. Kepada Romo Magnus, saya ingin bertanya apa tanggapan Romo terhadap karya Harari yang menyatakan agama itu sekedar fiksi belaka. Lebih jauh, menurut Harari, pasca COVID, imaji tentang Tuhan akan semakin melemah, bergeser ke sains. Mohon tanggapan Romo. Terima kasih. Ya, ada dua pertanyaan Romo. Yang pertama itu bagaimana tanggapan Romo terhadap karya Harari yang menyatakan agama itu sekedar fiksi. Kemudian pertanyaan kedua dari penanya di chat box, menurut Harari, pasca COVID-19, imaji tentang Tuhan akan semakin melemah, bergeser ke sains. Bagaimana pendapat Romo? Terima kasih. Sebetulnya dua pernyataan Harari itu sama saja. Harari bertolak dari faham keagamaan dan tradisional, di mana Tuhan dianggap mengisi segala macam lubang pengetahuan. Lalu muncul ilmu alam, muncul teologi, muncul kemampuan luar biasa manusia yang masih akan datang, tidak ada tempat. Harari tidak memperhatikan seorang pemikir lain tentang modernitas, Charles Taylor, yang mungkin menulis buku paling bagus mengenai sekularisasi dan menunjukkan bahwa di dalam dunia tersekularisasi memang dimensi-dimensi kemanusiaan tidak lagi dihubungkan dengan Tuhan. Jadi bisa ngerti Tuhan, tetapi ada dimensi yang oleh Harari tidak dijawab, oleh teknologi tidak dijawab, yaitu dimensi makna. Apa makna hidupku? Dan di situ justru Tuhan, agama, spiritualitas bisa memberikan suatu dimensi baru yang pasti diperlukan oleh manusia industri 4 juga. Jadi Harari itu bertolak dari faham agama yang tradisional, pramodern pada dasarnya. Itu akan habis. Betul. Cukup, Romo? Cukup. Ya, cukup.
Kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau tidak, kita akan closing dari penulis juga penanggap. Halo teman-teman. Oke, langsung kita closing. Pertama dari Romo Magnis, nanti disusul oleh penulis. Silakan Romo untuk closing menyoal diskusi kali ini. Saya hanya mau mengatakan bahwa dari diskusi ini kelihatan Tuhan di dalam dunia di mana sepintas semuanya berjalan tanpa Tuhan, justru semakin kita perlukan. Syukur kalau kita dapat percaya pada Tuhan. Syukur kalau dalam kepercayaan itu kita juga bisa bersikap positif terhadap segala tantangan yang kita hadapi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Selanjutnya Bung Dedi, silahkan closingnya. Baik. Jujur, karena judul buku-buku saya yang menurut kecenderungan umum dinilai aneh, nyeleneh, di Tuhan dan Ruang itu saya seringkali dapat teror tuh waktu itu. Pengkafiran lah, misalkan. Ini baru terbit, saya langsung dapat chat lagi. Saya nggak tahu itu siapa yang ngechat, katanya, Mas, hati-hati judul bukunya melenceng dari teologi Islam. Kita tidak boleh meletakkan atribut apapun kepada Tuhan seperti berpikir. Nanti Tuhan, apa ini? Tuhan bisa marah. Jadi dia, artinya saya dilarang untuk, jadi saya jawab aja langsung. Loh, kalau seperti itu, kalau dari chat kamu ini, kayaknya lebih cocok kalau dijadiin buku juga. Tuhan yang marah, misalkan. Kan kamu sama aja berarti meletakkan atribut sesuatu atribut kepada Tuhan juga. Bahkan dalam tanda kutip, bagi saya itu mengerikan sekali gitu. Yang suka mengutuk, yang suka segala macam, bagi saya itu jujur saja mengerikan. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, akhirnya saya berpikir bahwa memang berbicara tentang Tuhan di Indonesia, di masyarakat kita memang masih sangat tabu, sangat tabu. Padahal sebenarnya dari kecil kita seringkali bertanya tentang apa dan bagaimana Tuhan kita sebenarnya. Saya jujur, waktu nulis, waktu mengalami, saya pernah, Romo, dan kawan-kawan semua, pernah mengalami keraguan total yang dialami mungkin sama Descartes, yang juga pernah mungkin dialami sama Al-Ghazali, hingga pada akhirnya betul-betul, kadang pun Tuhan itu dalam tanda kutip disingkirkan. Jujur saja saya pernah mengalami keraguan total seperti itu waktu hidup di lembaga atau di forum diskusi saya waktu itu. Yang saya takutkan apa coba? Tahu-tahu meninggal, bangun-bangun dari tidur, bangun-bangun dari meninggalnya saya, anjir, ternyata Tuhan saya salah. Nah, saya takut begitu tuh waktu itu. Keraguan saya itu gara-gara itu. Kawan-kawan bisa membayangkan ketika kawan-kawan meninggal dan tahu-tahu kawan-kawan bangun dari akhirat, tahu-tahu di akhirat kawan-kawan melihat ternyata Tuhan yang selama ini kita sembah, kita agungkan, ternyata Tuhan kita salah. Ternyata Tuhan tetangga kita yang benar misalkan. Ternyata Tuhan orang yang sering kita kafirkan yang benar misalkan. Jujur saya pernah sampai benar-benar shock kepikiran itu. Aduh, kalau gue ngalamin itu gimana ya? Kayaknya gue bakalan ngumpat itu di akhirat itu kalau udah begitu. Anjir. Ternyata salah. Jujur itu pernah saya alami. Saking radikalnya keraguan kita waktu itu. Saya waktu di Ciputat, di HMI Ciputat, saya hidup dalam suatu forum diskusi bernama Pius. Waktu itu bertahun-tahun saya di sana. Tanpa sehari, tidak ada hari tanpa filsafat, kurang lebih begitu. Rasanya aneh kalau satu hari kita tidak bicara tentang
filsafat. Pokoknya terus melangit, kita hanya sesekali turun ke bumi kalau lapar, kalau mau beli rokok, kalau mau beli kopi, kalau istirahat. Kalau energi sudah pulih kembali, kita kembali melangit-langit lagi. Baik, itu saja moderator dari saya. Kesimpulan buku saya, silakan kawan-kawan baca saja. Akan sulit untuk membatasi kembali apa yang sudah saya tulis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pustaka Obor yang sudah memfasilitasi diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kartini Nurdin selaku Ketua Yayasan Pustaka Obor. Terima kasih juga kepada Romo Magni Suseno. Romo, terima kasih banyak, Romo. Sebelumnya saya nggak kepikiran Romo bakalan bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Wah, ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya yang masih sangat-sangat seumur jagung bicara filsafatnya. Juga kepada kawan-kawan semua yang sudah bersedia hadir dalam diskusi kita kali ini. Baik, saya cukupkan, saya tutup saja. Lagi-lagi yang benar itu selalu datang dari Tuhan, yang salah datang dari setan, berarti kita semua cuma korban. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Dedi telah membuka mata batin kita semua mengingat wacana filsafat dan teologi hari ini kian memudar. Bung Dedi mencoba menjadi garda terdepan untuk menjadi yang dikafirkan oleh masyarakat sekitar. Selain ya mungkin itu saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita semua untuk membicarakannya, juga kepada Pustaka Obor yang telah memberikan kami wadah untuk membicarakan Tuhan, Ibu Kartini Nurdin sebagai Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Romo Frans Magni Suseno yang selama ini kita hanya mengenal melalui rak-rak perpustakaan, rak-rak buku, di emperan-emperan kosan, dan hari ini kita bisa jumpa muka, pikiran, dan jiwa dengan beliau. Tak lupa penulis yang saya kagumi, saya kagum sekali dengan Bung Dedi Ipmar ini, tapi bercanda. Dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ngabuburit bersama Pustaka Obor, jangan lupa, kalau tadi hanya kulitnya, mungkin belum kulit. Kikil mungkin ya, tadi hanya kikilnya, dagingnya bisa teman-teman beli di Pustaka Obor melalui, bisa dicek di Instagram, di bio-nya, silakan teman-teman beli, mumpung masih diskon hingga 31 Mei. Terima kasih, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, laku, liku, dan lika-liku yang mungkin berliku. Saya moderator atas nama Tafrul Fadi Aksa undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dedi. Iya, terima kasih semuanya.